Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat teman-teman semua, Bapak dosen yang terhormat dan seluruh civitas akademik yang hadir pada pagi hari ini. Karena ini adalah materi yang sangat kita butuhkan dan sangat penting dalam program kita ke depannya menyambut mahasiswa baru, di mana komunikasi efektif dalam bermedia sosial, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Ketua, para dosen yang terlibat di kepanitiaan untuk PKM Maba 2020, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bisa bertatap muka pada kesempatan pagi hari ini di dalam situasi pandemi COVID-19. Bagi yang punya mental kelimpahan, apapun yang terjadi itu mesti dipahami sebagai sesuatu yang positif. Kalau sesuatu itu dipahami dari sisi negatifnya, yang terjadi itu adalah energi negatif yang keluar, menggerutu, memaki, dan begitu yang keluar. Tapi kalau energi positifnya yang dikeluarkan sebagai respon, seberapapun jeleknya situasi itu, dan dia mampu merespon positif, maka yang keluar adalah peluang dan tantangan. Dan itu biasanya mental inovator, kreator hadir dalam situasi seperti itu. Karena itu teman-teman mahasiswa semua layak disyukuri. Semua layak disyukuri. COVID-19 yang mungkin bisa jadi ini wabah atau mungkin bencana non alam, faktanya kita mengalami banyak progres menurut saya. Dan itu yang harus kita jadikan mindset dulu, bahwa hanya mereka yang punya mental kelimpahan saja yang bisa membuat situasi negatif itu menjadi peluang dan ya istilahnya orang kapital. Saya diminta oleh panitia untuk saya tak sambil berdiri gini aja supaya kelihatan, untuk menyampaikan materi soal sosial media sebagai bagian dari komunikasi publik. Saya tidak tahu, saya ini masuk kategori heavy medsos apa enggak ya, tapi sepanjang saya tidak tidur itu HP Android saya ada di samping saya, dan WA itu terus menerus menjadi teman setia saya, selain tentu saja istri saya. Begitu saya tidur ditemani istri saya, tapi di luar itu saya ditemani WhatsApp, termasuk yang lain-lain, medsos yang lain, ada Facebook, ada IG, dan ada yang lain-lain yang mulai ditinggalkan. Nah, saya ingin sekedar berbagi saja kepada teman-teman panitia bagaimana memanfaatkan media sosial itu menjadi sarana komunikasi yang efektif dan powerful. Bentar. Oke. Jadi kita sekarang itu tengah memasuki dunia baru, di mana internet dan big data itu menjadi jagoan baru
di dunia baru. Jadi orang terhubung ke seluruh penjuru dunia. Bahkan kemarin ada teman saya yang membeli bukan sepatunya, tapi dalamannya sepatu. Itu pesennya ke Cina. Dan biayanya 15.000, di sini 30.000. Jadi lebih murah melalui Shopee pesan langsung ke Cina daripada membeli sendiri di Indonesia. Saya membayangkan sebentar lagi kalau saya pesan kulkas atau mungkin pesan cuci, tempat cuci gitu-gitu, saya tidak perlu ke Hartono lagi. Saya tak beli aja ke Taiwan. Jangan-jangan di sana lebih murah. Dan sadar tidak sadar, pola perilaku, tren, habit kita itu ada di media sosial. Pak Rokim ini sarapan paginya itu apa, minumannya apa, vitaminnya apa. Itu sama yang namanya artificial data data intelijen di medsos, itu bisa di capture. Oh, Pak Rokim itu makannya itu suka makan nasi jagung, jadi jangan ditawari hamburger. Dia tahu, oh Pak Rokim ini minumannya masih teh ini, belum yang bersoda. Dia tahu dari medsos saya. Istrinya masih satu. Sukanya istrinya begini. Nah itu nanti menjadi big data di medsos itu. Sehingga nanti tinggal capture saja influencer di dalam hidup saya itu siapa, kesukaan saya terhadap pakaian kayak apa, keinginan saya apa, itu semuanya nanti bisa direkam melalui big data. Dan yang terbaru kemarin saya membuktikan, bulan saya di SST, yang awalnya saya masih tidak mempercayai tentang big data ini. Dan ternyata dengan hasil survei saya yang manual, offline ini, dengan data yang di-capture dari Google, itu bisa sangat presisi. Perbedaannya, saya yang survei itu minimal sekali survei kalau Jawa Timur itu 70 jutaan gitu, dibandingkan dengan capture data dari Google ini, itu perbedaannya tidak ada 7%. Makanya saya tobat, kurang ajar ini Google ini. Nanti lama-lama lembaga survei itu keok lawan ini. Dan influencernya siapa itu bisa analitik banget gambar-gambar itu. Nah, kita sekarang tengah memasuki dunia seperti itu. Jadi celana dalamnya siapa itu semua sudah ada di medsos. Menurut saya ya ini paling ekstrem. Kaos dalam saya merek apa itu bisa ketahuan oleh Google. Saya tinggal di mana, rumah saya di mana gitu. Dari situ sampai pintu-pintunya itu ketahuan. Kalau dulu kan kita masuk ke area TNI itu kan, tidak boleh. Pada timur itu sudah. Sekarang apa tidak bisa? Google itu sepeda motor aja bisa di capture. Nah, inilah platform dunia baru yang namanya internet yang memungkinkan semua data itu terhubung. Jadi nanti akan terhubung termasuk di dalamnya media. Nanti tunjuk aja nanti ada faktor geografis tidak lagi penting. Faktor usia juga tidak lagi penting. Ada yang orang itu umurnya 65 tapi medsosannya besar dan merasa menjadi 17 tahun, itu banyak sekali. Dan terkoneksi ke semua kelompok pertemanan di media sosial.
rasa-rasanya tidak bisa sembunyi. Saya tidak mau berteman, saya tidak mau Facebookan, saya tidak mau WhatsAppan. Rasa-rasanya kecil sekali persentasenya. Nah, karena itu platform media sosial ini akhirnya menjadi media komunikasi massa baru, tetapi sebenarnya dia itu adalah media individual. Dia ada paradok, nanti saya jelaskan. Nah, karena dia ada di media sosial, jadi nanti teorinya begini, ini realitas, ini fakta. Pak Rokim menyampaikan materi di sini, masuk di media, nanti di sana dimasukkan YouTube. Itu sudah menjadi realitas kedua, realitas yang ada di YouTube. Dia tidak tahu apakah saya pakai kaos, apa celana pendek, apa enggak sepatuan, ya harusnya. Karena di YouTube hanya tampil seperti itu. Sehingga kemudian antara realitas asli dan realitas media itu sudah ada perubahan. Apakah ditambahi, apakah ditutupi, apakah dikurangi. Jadi seperti saya kemarin di Metro TV itu dipupuri saya tanya, saya itu tidak suka sama pupur Mbak. Iya Pak, nanti supaya kelihatan ganteng Pak di televisi. Saya nurut aja, karena ternyata betul, jadi ada efek bedak itu yang kemudian tampil di TV, kelihatannya saya putih, padahal aslinya enggak. Nah itu realitas media, ada perubahan realitas itu. Hingga yang semula tidak ganteng jadi ganteng karena realitas media. Itu sih tidak apa-apa, realitas kedua ini tidak apa-apa, karena faktanya masih ada. Belegernya Pak Rokim ini masih ada, hidung-hidungnya ini masih ada, hanya dari hitam jadi agak sedikit putih gitu aja, realitas medianya. Tapi nanti akan muncul yang namanya virtual reality dan hyper reality. Realitas virtual yang hiper, yang fakta aslinya ini sudah nggak ada, berganti menjadi fakta baru. Media tadi itu yang ada di persepsi orang itu lebih penting daripada aslinya. Bahkan kadang-kadang tidak ada hubungannya antara realitas virtual itu yang saya sebut sebagai hyperreality itu dengan realitas asli saya. Sudah hilang realitas asli ini, berganti menjadi realitas persepsi. Oh Pak Rokim itu orangnya telatan, ini buktinya tadi telat datang ke ruangan ini. Persepsi itu kemudian yang muncul, dan itu kadang-kadang sekarang jauh lebih penting daripada fakta. Kenapa kemudian konflik muncul sekarang ini? Salah satunya karena itu. Padahal tugas kita sebenarnya adalah mengembalikan ke fakta-faktanya, dan enggak sih? Benar enggak sih? Begitu itu. Nah, karena itu, karena nanti kita akan bermain di realitas media tadi, dan kemudian realitas hipermedia tadi. Jadi kalau sampai lihat ya, liputan tentang demo, liputan tentang banjir, seolah-olah Jakarta itu tenggelam semua ya. Kalau kita lihat di Metro TV atau di TV One gitu ya. Padahal dalam beberapa hal ya lokasi-lokasi itu saja yang disuting, yang digambar. Seolah-olah Jakarta tenggelam, yang lain-lainnya nyaman. Tetapi apa yang terbentuk dalam pikiran kita bahwa Jakarta tenggelam, itu hyperreality, realitas yang sudah ada di persepsi. Nah, kita bermain dalam situasi seperti itu, sehingga kemudian apa yang ada di benak orang itu menjadi penting, dan itu yang disebut sebagai theater of mind. Jadi sesungguhnya apa yang ada di media, apa yang sesungguhnya ada di realitas virtual itu akan banyak yang disebut sebagai realitas bentukan. Hari ini tadi saya di Koran Sindu, saya disebut sebagai pakar politik nasional. Menurut saya kok enggak ya. Tapi karena Koran Sindunya koran nasional, dan kemudian yang dibahas tuh temanya juga tema yang menasional, akhirnya seolah-olah saya itu kelasnya sama seperti Prof. Kacung Marijan atau apa, padahal enggak. Tapi dibentuk oleh media seperti itu.
silakan aja baca koran Sindo hari ini, ada politik, ada liputan 1 halaman politik dinasti. Nah itu nanti ada Pak Rokin di situ, dibentuk oleh media seolah-olah menjadi pakar politik nasional. Tapi ya enggak apa-apa ya, ada turun ya di situ. Mau saja saya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa seperti itulah media memainkan peran untuk membentuk. Nah, karena itu tidak mudah di dalam rangkaian, jadi informasi itu kan jutaan ya, apalagi di Google itu. Riset saja kita setiap hari mulai bangun pagi sampai tidur itu di negara berkembang antara 700 sampai 800 informasi. Di negara maju sampai 1200 sampai 1700. Di negara berkembang di bawah 500. Kita mungkin bayangkan ya, setiap hari itu kita bisa menerima informasi itu 700. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita perbincangkan, itu lebih dari itu. Betapa sangat banyaknya informasi. Terus yang mampu kita tangkap, yang mampu kita olah di dalam pikiran kita, tentu tidak semuanya, terbatas, ya kan? Karena kemampuan memori kita. Karena itu perlu yang namanya attention. Jadi gimana di antara 700 informasi tadi, informasi tentang yang kita mau desakkan itu diingat oleh seseorang. Maka dia harus menarik dulu. Jadi attention itu kalau ada titik hitam semua, bola-bola hitam, dan di situ ada bola putih, maka yang dilihat orang adalah bola putih. Itu attention. Entertain, dia harus bisa menghibur orang, karena pada dasarnya orang itu mencari informasi itu untuk menghibur dirinya. Makanya yang sulit-sulit itu ditiadakan sekarang, nggak mau berat-berat, yang menghibur, yang senang-senang aja. Dan yang berikutnya tentu memberikan sesuatu, inspire. Nah, mainkan ini, situasi ini di dalam mengelola media sosial. Bagaimana caranya untuk menarik perhatian, untuk menarik memberi hiburan kepada orang, dan sekaligus memberi pengetahuan, inspire. Karena pada dasarnya informasi itu melimpah, dan di antara limpahan informasi itu tidak selalu positif. Banyak sekali informasi-informasi yang negatif, yang potensial menjadi disinformasi. Dan di sana ada manipulasi yang kadang-kadang kemudian kita tidak melakukan check and recheck, cross check begitu, kita telan mentah-mentah, jadilah kita korban hoax. Dari 700 tadi itu, kira-kira berapa sih kemampuan kita melakukan verifikasi bahwa informasi ini valid atau tidak? Jarang kita. Ada yang menarik begitu aja langsung kita share, ya? Langsung kita bagi, diingatkan temannya, Mbak ini salah loh, ini kepalanya Pak Rokin tapi tubuhnya Pak siapa yang ganteng gitu, jadi itu bukan Pak Rokin gitu. Istri saya, enggak apa-apa, itu tubuhnya yang lain enggak apa-apa, biar kelihatan tinggi. Manipulasi begitu-begitu banyak ada di media sosial. Nah, saya sampaikan selamat datang ke dunia seperti itu. Dunia virtual, dunia hiperrealitas yang dibentuk melalui media, termasuk di dalamnya media sosial, dan logika ini yang dipakai. Bagaimana orang bisa cepat viral? Karena ternyata viral itu mengandung duit. Itu loh persoalannya. Kalau seandainya viral itu tidak mengandung duit, saya kira juga orang nggak perlu susah-susah bikin TV YouTube. Tapi kalau ada duitnya di situ, maka kemudian menggunakan logika ini, bagaimana caranya kemudian saya bisa viral. Ini sekedar pengetahuan dulu bahwa di dunia ini ada 256 miliar, 127 miliarnya itu aktif menggunakan internet, dan 50%-nya itu usia 18 sampai 25. Usianya teman-teman mahasiswa itu. 80%-nya menggunakan internet mobile. Dan yang aktif bermedsos ria itu lebih dari 100. Keren ya data dunia ya.
kontennya apa sesungguhnya ya? Kok kemudian dalam jangka tempo dulu ya perubahan itu 50 tahun, tapi internet itu tidak sampai menempuh itu. 10 tahun sudah kondisinya sudah luar biasa ini. Kalau dulu kita lihat banyak media isinya begini nih. Pak Rokim buka acara, Pak Rokim menerima, ini kan sering ya foto-foto begini nih. Kalau gini nih sekarang nggak ada yang nonton ini. Foto-foto begini. Jadi nanti kalau ada ketua BEM lalu kemudian salaman dengan Pak Rektor itu biasa saja nih, tidak akan viral. Tapi kalau ketua BEM salaman sama pengemis atau pemulung, nah baru paham ya maksud saya ya. Bukan seperti ini yang kemudian akan attract di medsos, tapi yang begini. Nah, ini katanya miliarder. Duitnya banyak. Tahu gitu tadi apa dulu saya ikut jadi YouTuber aja. Nah, yang attract begini, yang jadi kalau mahasiswa pakai jasa alma mater biasa lah ya. Tapi kalau mahasiswa itu merasakan kehidupan orang miskin, dia diajak tinggal di keluarga miskin selama 3 hari, itu mungkin baru attack. Sehingga nanti logikanya itu menjadi logika like, comment, share, subscribe, teng bunyikan lonceng. Nah itu itu logika di dunia saat ini. Jadi kita gimana menarik perhatian tadi supaya kemudian mau membunyikan loncengnya itu, sehingga jumlah subscribernya jadi besar. Kalau sudah dapat 1 juta dapat penghargaan dari YouTube, dan itu dapat piala dan ada uangnya nanti, tinggal kipas-kipas ya. Nah ini masih data lagi, juaranya sementara masih Facebook kan ya. Jadi memang di usia teman-teman ini IG, Instagram naik ya di usia 17 sampai 18, tapi totally di seluruh usia itu juaranya masih Facebook. Jadi menurut saya kalian tidak jadul kalau Facebook kan? Tidak jadul karena juara di level dunianya itu masih Facebook. Lalu kemudian berikutnya disusul oleh Instagram. Ini juga bintang baru ya, 500 miliar itu bukan apa? Miliar itu juta apa miliar? Juta ya. 500 juta itu bukan angka yang besar, bukan angka yang kecil, angka yang besar. Ini mendadak menjadi bintang baru karena user anak mudanya cukup atraktif di sini. Nah, yang ini yang kasihan. Twitter mulai menurun terus. Mungkin ya karena teks ya kalah hebat dengan foto dan video. Mengapa Facebook dan Instagram termasuk YouTube itu kemudian menjadi bintang baru di dunia media sosial? Karena pertama simple, kalian bikin pesan yang simple-simple saja, tidak usah pesan yang kompleks ya. Pesan yang simple aja ya, kira-kira tidak terlalu panjang, tidak terlalu melelahkan. Visual, jadi narasi itu sekarang kalah dengan gambar. Jadi surat BEM itu kalau sekarang disandingkan dengan infografi, orang lebih cenderung untuk melihat infografik daripada surat. Apalagi surat kalau yang ditandatangani Pak Rokim. Terus di sampingnya ada infografik, dikasih foto cewek lagi. Rasa-rasanya dua-duanya mata tidak akan melirik ke surat tadi. Karena itu kalau ada pengumuman apa-apa dari lembaga, ya jangan langsung suratnya yang diupload, jadul banget kan itu. Digrafis kan, ya supaya kemudian bisa visual, menjadi pesan yang asli. Tidak di not marketing itu artinya yang tidak dibumbui yang terlalu banyak hal-hal yang jadi biarkan itu alami gitu.
Karena yang disentuh sebenarnya itu adalah perasaan, bukan pemaksaan. Terus kebutuhan untuk sharing dan mudah ya. Apa ini istilahnya, audiens muda itu bukan karena usianya yang muda, tidak hanya itu. Tapi orang yang tadi saya sebut umur 50, 60 pun dia merasa ingin disebut sebagai orang muda. Jadi ini habitnya. Karena itu yang penting untuk dipahami di sana adalah yang terakhir. Bagaimana youth itu diperhatikan, muda kebaruannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konteks itu dari bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi rumusnya sederhana seperti yang saya bilang tadi. Kalau semuanya hitam, usahakan Anda jadi putih di situ. Kalau semuanya merah, usahakan Anda jadi hitam di situ. Supaya kemudian informasi itu tidak jenuh. Maka di saat semua orang kuliner mengunggah kuliner di YouTube, kemudian kemarin ada yang gardening, akhirnya gardening yang tren. Nanti juga situ, ketika kemudian saturasi jenuh gardening itu, orang nanti mungkin pindah lagi, mungkin mancing. Sama seperti sepedaan sekarang ini ya, di masa pandemi ini masih rame deh. Nanti bentar lagi kalau sudah jenuh, mungkin berganti lagi ya, menjadi apa, layang-layang atau apa. Jadi intinya jangan menyampaikan pesan yang sudah jenuh, karena sama dengan menggarami air laut, ya, sama dengan menggarami. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang baru yang bisa menarik perhatian, dan generasi baru itu sebenarnya tidak suka yang serius-serius, apalagi yang panjang-panjang. Makanya sekarang di internet itu berita itu sekali baca selesai. Kalau dulu kan berlayar-layar ya. Sekarang enggak. Sekarang itu karena tahu bahwa tidak butuh waktu lama, sehingga layarnya satu itu. Selesai di layar itu. Tidak lagi kemudian next. Nah itu. Usahakan simple pesannya. Nah, ini penting. Pesan di medsos itu kalau kemudian bisa viral itu ya harus yang menghentak, yang heboh gitu loh. Heboh positif loh ya, bukan heboh negatif. Saya punya pacar 16 Pak, ya menurut saya bukan outstanding. Heboh yang saya maksud di sini itu heboh positif. Ikonik sama itu berbeda dari yang lainnya. Ketika kemudian ada ini, berbeda sendiri. Oke, ya, sama ini gambaran ikonik tadi. Di saat ini ada gedung-gedung sendiri, maka Twin Towers-nya Kuala Lumpur itu menjadi ikonik di Kuala Lumpur. Di saat gedung-gedungnya seperti ini, dia berbeda sendiri, gitu. Maka BEM UTM jangan sama dengan BEM UNER, BEM ITS, BEM UNESA. Harus ikonik itu. Apa ciri khasnya yang kira-kira kemudian be different tadi itu bisa muncul dan bisa membuat. Tapi saya perlu menyampaikan ini, teman-teman, bahwa media sosial itu harus didasari, yang pertama itu adalah kerja-kerja kebaikan. Jadi jangan sampai pengen viral karena sesuatu yang buruk. Itu yang perlu diubah mindsetnya. Jadi virallah dengan cara baik. Saya Pak bisa terjun dari lantai 10 ke lantai 1. Terus saya meninggal pasti masuk koran. Iya, saya jamin masuk koran. Bagaimana? Itu viral yang dilandasi bukan atas kebaikan. Jadi hal-hal yang penting begini ini, mutual relation, mutual understanding, mutual benefit, goodwill, gitu. Sharing manfaat untuk bersama. Jadi begini, orang itu akan grab ke kita, akan attention ke kita, selalu memperhitungkan apa sih manfaatnya untuk saya itu.
saya baca Facebooknya teman-teman BEM UTM itu manfaatnya apa? Kan orang akan membuat pertimbangan itu, apa benefitnya untuk saya. Nah karena itu kita tidak boleh egois urusan begitu, empati gitu, lalu kemudian memahami orang itu penting, berbicara dengan perspektif orang lain. Oh kalau saya menyasar audiens seperti ini itu pesannya begini. Jadi jangan gunakan perspektif diri, tapi gunakan juga perspektif orang. Dia akan mendapat apa dari proses komunikasi. Pada dasarnya kalau kita bicara komunikasi itu kan satu hal. Yang penting kita sepakat dalam makna. Ada frekuensi yang sama. Taruhlah ini apa? Susah banget ini namanya. Udah ini saja. Air dalam botol. Oke. Satu ruangan ini, ayo. Sekarang ini saya kasih nama peluru kendali. Nah, kalau kalian sepakat bahwa ini peluru kendali, maka saya akan bilang, saya mau ambil apa? Peluru kendali. Apa? Jadi komunikasi itu yang penting ada kesamaan aja. Berarti sebenarnya tidak sendirian, ya kan? Bersama orang lain. Nah, komunikasi, konflik dan macam-macam itu karena tadi itu tidak memperhatikan aspek itu. Kenapa komunikasi itu menjadi konflik? Saya bisa pastikan bahwa tidak ada kesamaan, baik frekuensi maupun maknanya. Sering kan kita senior itu memaksa sesuatu pada maba itu, Dek, kamu harus disiplin. Berdisiplin dalam perspektif anak lulusan SMA itu kayak apa? Digali seperti apa? Jangan dipaksakan logika usia. Saya zaman kuliah berbeda, sangat berbeda dengan sekarang. Nah, komunikasi yang efektif itu kalau kemudian ada timbal balik. Maka dialogis itu penting, feedback itu penting, ya. Memperhatikan efek itu penting. Kenapa efek itu perlu diperhatikan? Karena ya orang selalu tergerak untuk ingin terkenal, tetapi lupa efek terkenal. Tidak selalu jadi terkenal itu senang, ya. Kelihatannya aja sih. Waktu keluarga banyak hilang, macam-macam gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Ya ini tadi memperhatikan ini juga penting ya. Memperhatikan audien, membuat itu lebih alami dan simple, memperhatikan sisi-sisi humanis ini. Jadi sesuatu itu bisa grab bagus kalau kemudian ada sentuhan humanisnya. Jadi membuat sesuatu itu usahakan ada aspek humanis yang kemudian dipromotkan. Insya Allah kalau virtunya seperti itu biasanya akan jauh lebih ikonik, lebih different, lebih menghentak gitu. Kalau ada pertimbangan human side. Foto sekarang jauh lebih kuat daripada tulisan. Termasuk juga di dalamnya bagaimana mempersuasi. Karena itu judul-judul biasanya sekarang agak heboh ya. Jadi seperti judul ospek UTM diselenggarakan melalui daring. Mungkin biasa ya. Tapi kalau maksudnya di judul itu belum ada persuasi sama sekali. Tapi kalau judulnya gara-gara ospek daring, maba naik ke tower, nah itu ada main and persuasi. Jadi maksudnya itu bukannya negatif begitu ya, itu contoh aja yang positif. Jadi harus ada upaya persuasi yang bisa menghentak. Jadi human aspect itu ada curiosity, ya,
ada mystery, ada fear, ada pain, convenient. Nah, di sana ada apa? Oh, macam-macam ini ya. Menyentuh aspek-aspek ini. Usahakan bisa memberi sentuhan terhadap hal-hal begini. Kadang-kadang jauh lebih gampang untuk menambah aspek humanis dari sebuah kegiatan. Upacara itu biasa, gitu. Zaman saya jadi pengurus BEM dulu waktu di UNER. Upacara di kampus itu biasa banget. Saya bilang, ayo penutupan, kalau tidak bisa pembukaan, penutupan teman-teman maba kita ajak ke TPA sekolah. Upacara di tempat sampah, tempat pembuangan akhir sampah bersama dengan pemulung-pemulung itu. Yang kaya-kaya itu muntah, makannya di sana kan, karena makannya kan harus di tempat sana. Banyak sekali yang muntah. Dimarahin ya sama kampus, tapi ternyata luar biasa. Bagaimana menumbuhkan empati, perasaan. Jangan dicontoh itu ya. Itu mungkin pikirannya terlalu progresif. Tapi maksud saya di sana ada aspek human aspek yang bisa menjadi pembelajaran soft skill yang menurut saya jauh lebih cepat daripada harus dibacakan buku-buku. Dan tentu banyak ya ide-ide yang bisa digali asalkan dengan melibatkan hal-hal seperti ini. Dan yang berikutnya menurut saya, kita di samping insting itu harus menambah data sekarang. Karena tersediaan data banyak, sehingga kalau seandainya menyusun sesuatu itu berdasarkan pertimbangan data akan jauh lebih baik. Saya kemarin punya, karena kebetulan mengajar mata kuliah kuantitatif, saya punya data banyak tentang bagaimana hibrid anak muda, bagaimana pandangan anak muda terhadap pembangunan Madura, bagaimana pandangan mereka terhadap UTM, punya banyak stok data untuk itu yang insya Allah kalau itu ada banyak hal yang menarik di luar yang belum kita tahu. Jadi betapa pentingnya sekarang berbasis data itu. Dan itu bisa digali melalui survei online yang saya kira juga tidak terlampau berat dan mahal. Karena itu teman-teman nanti juga jangan lupa namanya video pendek baik di Instagram, Twitter maupun Facebook itu juga penting. Yang sekali lagi fun itu mohon dipertimbangkan, dan ini sesuatu yang mungkin akan terjadi ke depan terkait dengan informasi itu grafik ya. Infografik itu jauh nanti akan lebih powerful karena dia bukan tulisan ya, tapi dia menjadi gambar. Nah, karena itu kita sudah memulai divisi itu ya, untuk pengumuman itu kita tidak pakai surat lagi, tapi kita jadikan sebagai infografik yang lebih mudah dicerna oleh teman-teman mahasiswa baik melalui Instagram, Facebook maupun media sosial yang lainnya. Nah ini nanti kalau kemudian kampus sudah punya banyak alat ini, saya tinggal membuat kuliah, filenya saya taruh situ, Anda di ruangan sendiri, teriak-teriak sendiri, tawa-tawa sendiri, mengalami apa, sudah di situ. Nanti kalau sudah 500.000 harganya, saya bisa membayangkan ya. Anda tidak perlu rekreasi ke Korea, tidak perlu ke Eropa, tinggal saya kasih filenya saja, Anda sudah main ski di situ, Anda sudah balap mobil di situ, dan Anda kayak orang gila gitu, muter-muter sendiri di ruang pakai. Nah ini, sebentar lagi, ini mungkin sekarang kan masih harganya masih jutaan ya, sebentar lagi 500.000. Jadi tidak punya pacar, tidak khawatir nanti ada program virtual punya pacar pakai alat ini. Bagaimana merasakan sensasi apel, bareng-bareng makan, jalan-jalan, gitu, kuliah gitu. Ada yang sudah pernah nyoba ya? Sudah ya? Nyoba rekreasi paling. Oke. Jadi sudah kayak kita itu, ini dunia baru yang
Makanya ilmu sosiologi, ilmu komunikasi itu penting. Jangan sampai kemudian alat jadi orientasi. Jadi alat ini tool, pengendali itu diri kita. Makanya misinya FISIP itu humanization itu jangan sampai teknologi itu menjadikan orang dalam kungkungannya. Justru teknologi itu harus dikuasai oleh manusia. Yang semula dia alat, jangan sampai memperalat kita. Saya aja sekarang HP ini ketinggalan sehari, pusingnya bukan main. Padahal dulu ini kan dibikin, kenapa menyusahkan saya? Sekarang menyusahkan betul dia. Tadi dihubungi tidak bisa, sama panitia Pak Rung di mana? Iya, bisa ketinggalan. Padahal ini alat yang sesungguhnya tidak perlu harus menyiksa kita. Nah, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan teknologi bukan digunakan sebagai tujuan untuk humanization, tapi justru menjadikan kita itu menjadi robot-robot baru. Dan tentu itu kewajiban kita bersama untuk meyakinkan pada semua orang bahwa media sosial itu sebenarnya adalah media komunikasi humanis. Ini pesan saya, produksilah pesan-pesan yang positif sebagaimana kampanye FISIP Madura Baik itu. Jadi bagaimana caranya melalui media sosial itu kita mampu menuju peradaban yang jauh lebih memanusiakan manusia dan tidak membuat kita jatuh di dalam apa yang disebut sebagai belantara media sosial caci maki, belantara media sosial konfliktual, belantara media sosial konfliktual. Jadi selamat datang di era virtual, teman-teman BEM semuanya, panitia PKK Maba. Ingat bahwa persepsi jauh lebih powerful dari realitas itu sendiri, dan kewajiban kita bersama untuk mengembalikan supaya sekuat-kuatnya persepsi ada basis realitasnya. Dan itu tugas siapa? Tugas kita semuanya. Bilang aja Pak Rokin itu cukupan. Jangan bilang Pak Rokin ganteng, itu realitas hiper ya. Biarkan itu istri saya saja. Karena saya kemarin sedang dipupuri. Tapi kalau biasa seperti ini ya nilainya 6,5. Buktinya saya dulu waktu kuliah ini tidak punya pacar. Tiap tahun saya jadi panitia ospek kayak gini, masih rapi kelas, nggak ada yang mau. Giliran saya. Giliran sekarang dibilang nggak ada, dari mana? Oh enggak, itu realitas pendidikan. Yang betul adalah biasa-biasa saja. Dan itulah yang sekarang sedang kita mainkan, bahwa saya ganteng di media sosial. Terima kasih. Allahumma waffiq bila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh sangat luar biasa Bapak, benar sekali ya. Jadi memang ketika kita ingin memberikan persepsi kepada masyarakat, kepada dunia luar, maka harus memberikan sesuatu yang menarik gitu ya, off the box gitu. Jadi memang tidak seperti halayak pada umumnya gitu. Ada sesuatu poin yang kita miliki yang dapat kita jual kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat itu tertarik. Dalam konteks PKK ini teman-teman dari panitia juga bisa memberikan output kepada maba-maba sehingga mereka berpikir, oh UTM ini bagus gitu, mungkin UTM ini keren seperti itu. Semua itu dapat diberikan melalui media sosial. Terima kasih banyak Bapak Surakim dari teman-teman Bapak dosen yang terhormat. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait hal yang telah disampaikan oleh Bapak Surakim. Ya, monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alum dari FISIP. Saya ingin bertanya Pak, terkait pelaksanaan PKKMB tahun ini kan berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini dilaksanakan secara virtual, sedangkan tahun sebelumnya itu dilaksanakan secara daring. Yang saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak cara berkomunikasi efektif kepada teman-teman mahasiswa baru? Pada pelaksanaan PKKMB virtual ini, apakah ada tips dan trik dari Bapak kepada panitia, baik panitia universitas maupun panitia fakultas, terkait kita dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa baru, entah itu informasi penugasan, apa yang harus disiapkan.
Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita melakukan pendekatan terhadap maba? Di sini kan beda Pak antara ospek virtual dan ospek konvensional. Cara komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Alung. Jadi Bapak, pertanyaan pertama dulu Mas Alung ya. Yang pertama itu trik mungkin Pak ya bagi panitia-panitia di sini bagaimana caranya untuk mengelola PKK maba yang sebentar lagi kita laksanakan di virtual ini, di era pandemi ini yang mengharuskan segala itu daring. Iya. Platform media sosial ya. Itu ada kesetaraan. Jadi sebenarnya tidak ada dominasi di sana. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rendah. Komunikasi pasti efektif. Sepanjang teman-teman mahasiswa bisa memperlakukan media sosial, dunia virtual itu dalam kesetaraan, biasanya orang akan bergerak. Tapi kalau kemudian di sana itu mobilisasi, pemaksaan, pendisiplinan, bukan atas dasar kesetaraan itu, biasanya ya diperhatikan, tapi kemudian tidak akan masuk di otak limbiknya dia. Orang tidak mungkin belajar semuanya. Dari kegiatan seharian itu paling mungkin 1-2 saja yang diingat sama dia. Nah, supaya kemudian kegiatan itu diingat sama orang, sama peserta, maka logika tadi yang saya berikan tadi, apa benefitnya untuk peserta itu? Semisal kita mau mentransfer tentang cinta tanah air dan bangsa, lalu kemudian materi yang sampean sampaikan itu adalah buku-buku yang tebel-tebel itu terus dipindah ke video. Sama video di mana ya contoh lah tidak jauh-jauh ya seperti videonya FISIP itu loh, yang inspire dari FISIP itu. Kira-kira orang lebih memperhatikan apa? Karena tadi bosen, sekarang itu mau melimpah informasi. Kalau tidak ada inspirasi, tidak ada yang menghibur, tidak ada sesuatu yang baru dan tidak simple, rasanya great attention tadi nggak akan bisa dapat. Orang memperhatikan video setengah jam kayak gini nih sangat jarang. Tapi kalau orang memperhatikan video itu 1 menit, 2 menit, banyak. Maka kemudian sekarang dipotong-potong kan 5 menitan. Jadi jangan panjang-panjang. Pesan itu simple aja. Saya ingin menyampaikan cinta tanah air. Apa sih cinta tanah air itu? Dalam konteks anak-anak sekarang ini. Kira-kira kalau di Instagram itu kayak apa ya? Membikin pesan cinta tanah air di Instagram. So harus simple. Jangan rumit-rumit. Jangan rumit-rumit. Nanti rumit-rumit itu ada di perpustakaan, ada di seminar sama skripsi saja. Selebihnya itu be simple. Buat lebih gampang dicerna. Tidak butuh orang kemudian berkerodai gitu Mas ya. Kalau gini pasti bawaannya ngantuk, pasti bawaannya kepaksa, dan hampir pasti tidak akan pernah masuk. Makanya kalau ngajar, saya tidak pernah lama-lama saya. Mungkin melanggar aturan pengajaran. Tapi ada jauh yang lebih penting di situ. Sebenarnya yang diingat itu apa? Saya tadi ngomong setengah jam itu, sampai dapat yang mana? Iya Pak, dapat Pak Rokim ganteng, paling itu. Jangan-jangan dari semua slide tadi yang diingat cuma 1, Pak Rokim itu ganteng di TV Pak. Kan itu faktanya kan? Mana bisa kita mengingat mulai dari awal sampai akhir? Tidak bisa. Pasti hanya beberapa saja dan itu harus sesuai dengan kebutuhan apa yang kita persepsikan. Materi seberapapun kalau tidak ada benefitnya untuk maba, untuk apa?
Jadi menurut saya ya materi tentang bagaimana mereka kuliah daring ya penting karena mereka akan memasuki itu. Jangan dikasih materi bagaimana kuliner di Madura, gitu-gitu kan benefitnya apa untuk maba. Jadi yang kira-kira praktis untuk didapat mahasiswa berkaitan dengan kepentingan dia. Itu paling penting untuk mendesain pesan. Simple, nggak usah kompleks, nggak usah kompleks begitu, dan beda. Jangan sama. Kira-kira PKK maba antara UTM jangan sampai sama dengan UNER, jangan sampai sama dengan UTS. Betul-betul ada perbedaan supaya menjadi ikonik tadi. Dan pendisiplinan itu menurut saya tidak relevan sekarang, karena kesetaraan itu ada di media sosial dan mereka lebih banyak bertemu, kecuali kalau markas TNI mereka setiap hari ketemu dan kemudian mereka bisa dipantau dari waktu ke waktu. Tapi kalau mahasiswa sekarang dilakukan pendisiplinan dengan fisikal begitu, tidak relevan. Jadi yang disentuh itu ya limbiknya, disentuh itu ya perasaan-perasaannya. Bagaimana dia, saya terus terang kemarin itu mendadak mengapa kemudian bikin podcast fisik seketika itu, karena saya di WA oleh mahasiswa yang menurut saya jauh dari apa yang saya bayangkan, menjadi mahasiswa tangguh. Pak, saya tidak bisa ujian karena saya pikir itu mungkin fasilitas atau mungkin akses ya internet apa. Tapi kan saya dari tidak relevan sama sekali dengan itu, menunjukkan betapa tidak ada ketangguhan itu. Bayangan kuliah masih ingin ditemani mamanya, semua pekerjaannya mamanya yang mengerjakan tuh, rasa-rasanya saya sakit hati betul. Ini gimana ini nantinya? Jadi menurut saya sebenarnya simpel ya kebutuhan kita untuk mengenalkan masa baru itu, bahwa mental tangguh itu gimana caranya? Membuat mereka tuh tangguh dalam segala prahara kebutuhan zaman. Apalagi sekarang pandemi gini-gini, hanya mereka-mereka yang tangguh yang bisa survive. Dan menurut saya itu nilai plus UTM. Sarjana-sarjana UTM itu di mana? Yang saya dengarkan dari berbagai tangguh anak-anak UTM. Itu sesuatu modal sosial yang luar biasa yang perlu kemudian dipelihara, ditingkatkan. Pinter itu gampang. Saya tidak pernah ya dapat prestasi yang bagus gitu. 10 besar atau 15 besar itu tidak pernah. Tapi kalau miskin, susah, nah itu hanya bawaannya dari dulu. Nah ternyata mental tangguh itu ternyata jauh lebih penting untuk membentuk karakter, sehingga kemudian daya survive-nya lebih kuat, nanti ilmunya terus ditambah kompetensi. Makanya betul kata Pak Anies Baswedan, pertama karakter itu dikuatkan dulu, karakter tangguh itu, baru nanti diisi kompetensi. Kalau cemeng anaknya, mudah menyerah anaknya, tidak ada ketangguhan di sana, mau digimanakan? Seberapapun kompetensi yang bisa disediakan oleh kampus, jadinya ya begitu-begitu saja. Sementara kompetisi di luar sangat berat. Jadi menurut saya nitipkan tentang mental tangguh. Bagaimana caranya kemudian tidak mudah menyerah, tidak gampang putus asa. Karena situasi seperti itu membutuhkan pemenang-pemenang baru, dan itu adalah mental dan jiwa yang kuat. Dan itu kesadaran betul yang perlu ditumbuhkan. Kemarin kita bikin podcast fisik edisi 1 itu tentang mahasiswa tangguh itu seperti itu. Dan kurang banyak info-info seperti itu. Kabar-kabar baik seperti itu, bagaimana menjadi tangguh itu.
Teman-teman bidik misi yang bikin buku, bikin video itu saya apresiasi luar biasa, karena jangan-jangan diakses juga oleh teman-teman milenial muda itu. Oh, ternyata ada orang miskin yang masih bisa diberi kesempatan untuk kuliah dan bisa jadi sarjana. Itu kemudian menjadi titik balik kesadaran-kesadaran seperti itu. Menurut saya komunikasi kian kompleks, faktor dan variabel yang berpengaruh, dan semakin tidak mudah karena kompleksitas variabel pengaruh tadi. Dan menurut saya inti dari semua itu sebenarnya adalah bergerak, berinisiatif, berangkat dari niat baik. Niat baik menurut saya intinya. Karena yang tadi itu realitas media, realitas virtual, realitas hiperrealitas itu sudah ada rekayasa, manipulasi, ya, penambahan, pengurangan. Tapi virtu baik tidak bisa dihilangkan dalam konteks komunikasi. Sehingga marketing sekarang tanpa kejujuran, marketing online tidak bisa. Anda habis. Jadi virtu jujur itu menjadi bekal yang menurut saya paling utama dalam efektivitas komunikasi. Intinya begini, nggak usah palsu-palsuan ya, karena palsu itu pasti akan ketahuan suatu saat dan itu sakit. Jadi ya, apa tadi yang disebut di slide tadi itu, genuine saja, alami saja. Kalaupun toh ada lipstick itu ya tambahan saja, sunnah, bukan yang wajib, bukan yang dominan. Nah, tolong diterjemahkan itu hal-hal begitu itu sehingga betul-betul muncul kreator-kreator dan inovator baru di UTM, dan bukan menambah barisan para follower-follower saja. Jadikan adik-adik untuk inisiator, jadikan adik-adik untuk kreator yang tangguh, yang dia bisa. Saya tadi rapat di FISIP tentang kampus Merdeka. Saya bilang, saya ingin nyentuh SS saja deh. Gimana FISIP dari make it happen itu akan saya ubah jadi bisolutif. Bagaimana mahasiswa FISIP itu menjadi soluter-soluter baru di dalam kehidupannya. Dan itu menjadi salah satu pertimbangan di output mata kuliah. Setiap mata kuliah harus ada output untuk itu, bagaimana menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga lebih dekat pada realitas asli tadi dan bukan realitas hayalan. Panjang sekali ya jawabannya Pak Roni. Tapi intinya sebenarnya media sosial itu baik, dan mereka-mereka yang merusak media sosial dengan hoax, dengan yang negatif-negatif itu sesungguhnya dia tidak paham esensi komunikasi. Karena esensi komunikasi itu adalah menebar kebaikan. Apa bahasa pondoknya menebar kebaikan? Fastabiqul khairat. Itu ya kan? Berfastabiqul khairat di media sosial dan jangan lelah menjadi orang baik. Baik, sangat luar biasa sekali. Itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara pendekatan terhadap maba gitu, bahwasanya kita harus menghadirkan sesuatu yang tidak membuat mahasiswa baru itu jenuh seperti itu ya. Harus yang have fun, terus gitu out of the box, yang menarik seperti itu. Bagaimana Kakak Alun ini dari itu Pak, CEO-nya tim IT-nya, jadinya bingung gitu. Menerjemahkan ya? Iya. Lebih baik bingung, karena dengan bingung nanti dia mikir. Belajar ya, karena begitu belajar. Terus karena nggak bingung, nggak mikir. Harus bingung dulu karena tahapan kreatif itu dimulai dari bingung. Kalau nggak bingung malah nggak mikir. Nggak apa-apa, itu bagus. Lanjut, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Surokim. Terima kasih banyak Bapak atas waktu.